Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke saya soal pakan fermentasi. Seberapa ngiritkah pakan fermentasi ampas ketela itu? Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya yang mempertanyakan apakah memang pakan fermentasi itu betul-betul irit. Nah, bahan pakan untuk difermentasi sebetulnya itu banyak banget ya, seperti ampas ketela, ampas tahu, bunggel kelapa, kemudian daun hijau-hijauan, dan lain-lain. Potensinya sangat banyak di sekitar kita. Lalu kenapa saya menggunakan ampas ketela? Alasannya karena potensi ampas ketela di wilayah saya itu cukup banyak, yakni di wilayah Kecamatan Kemiri ya, yang ada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk membelinya pun cukup mudah, saya tinggal telepon dan ampas ketela langsung diantar ke rumah. Tapi petani ampas ketela mau mengantar ke rumah saya bila jumlah pesanannya itu banyak. Dan kebetulan kemarin saya membeli itu 8 karung untuk digunakan saya sendiri dan beberapa peternak yang ada di sekitar rumah saya. Jadi pesannya itu bareng-bareng. Jadi lebih hemat ya. Satu karung ampas ketela itu harganya 45.000. Itu sudah diantar ya, sudah diantar ke rumah saya. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Kalau kita mengambil sendiri ke petani itu harganya 30.000 per karung. Satu karung itu ada yang beratnya 70 kilo, ada yang 80 kilo. Jadi modelnya petani itu tidak menimbang ampas ketela. Jadi ampas ketela itu langsung dimasukkan karung gitu aja. Modelnya karungan bukan kiloan. Setelah saya timbang itu ada yang 70 kilo, ada yang 75 kilo, ada yang 80 kilo. Taruhlah beratnya ya rata-rata 70 kg lah per karung. Maka per kilo ampas ketela itu harganya mencapai sekitar Rp642. Rp642. Kemarin saya membuat pakan fermentasi ampas ketela yang kedua itu kebetulan saya juga mencatat jumlah-jumlah komposisinya. Saya kemarin membuat pakan fermentasi dengan bahan 30 kilo ampas ketela ditambah 10 kg katul dan daun pepaya dan indigo vera. Bahan tersebut kemudian saya proses menggunakan 3 tutup botol E4 peternakan yang dicampur air 2 liter ditambah gula pasir 3 sendok makan. Untuk E4 itu dan gula ya, taruhlah biayanya sekitar Rp2.000. Maka rincian harga bahan fermentasi adalah untuk ampas ketela itu Rp642 per kilogramnya. Kemudian katul itu per kilogramnya itu harganya Rp4.000. Dan untuk daun pepaya dan indigo vera itu saya tidak membeli ya, alias gratis. Biaya yang saya keluarkan untuk 40 kg pakan fermentasi adalah ampas ketela 30 kilo seharga Rp19.260. Kemudian katul 10 kilo itu seharga Rp40.000. Kemudian E4 plus gula pasir itu Rp2.000, sehingga total biayanya adalah Rp61.260. Sehingga total biaya pembuatan pakan fermentasi per kilogramnya itu hanya sejumlah Rp1.531. Jumlah tersebut merupakan hasil pembagian dari 61.260 rupiah dibagi 40 kilogram. Jadi ketemunya angka adalah Rp1.531. Gila ya. Ya, lumayan murah banget ya. Lumayan murah banget ya. Lalu bagaimana nilai nutrisi pakan fermentasi ampas ketela ini? Menurut penelitian dan sejumlah referensi yang pernah saya baca, yang telah meneliti kandungan fermentasi ampas ketela, bahwa pakan ini nilai proteinnya itu sangat tinggi ya. Yang tadinya hanya 3%, setelah difermentasi dia akan meningkat ya menjadi 10%, bahkan ada yang bilang bisa mencapai 17%. Artinya dengan biaya yang hanya Rp1.500, kita sudah bisa mendapatkan pakan yang berkualitas.
Luar biasa bukan? Memang dalam pembuatan pakan fermentasi kita harus meluangkan waktu khusus yang, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadukan bahan kisaran 1 jam. Setelah itu, pakan disimpan di tong plastik kedap udara selama 6 hari. Setelah itu, kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan naiknya harga pakan katul atau konsentrat, karena kita sudah punya stok pakan yang melimpah, murah, dan berkualitas. Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa dunia peternak skala rumahan itu harus kreatif dan inovatif agar ternak kita yang jumlahnya hanya sedikit bisa menghasilkan keuntungan. Nah, untuk bahan pakan fermentasi silakan, pilih sesuai dengan potensi yang ada di sekitar teman-teman semua. Demikian ya apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.